Mengejutkan, ternyata yang memberhentikan Prabowo adalah orang ini. Minta pendapat Mas Husein, silakan merespon Mas Habib. Saya mau koreksi, yang memberhentikan Prabowo itu bukan DKP, tapi Presiden langsung melalui keputusan Presiden nomor 62 tahun 98 yang tanda tangan itu B.J. Habibie waktu itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil daripada penelusuran dari Dewan Kehormatan Perwira. Ini bukan badan yang kaleng-kaleng. Ini badan yang memang dibentuk secara serius untuk menelusuri apa-apa saja nih yang kira-kira Prabowo lakukan, kesalahan apa. Dan kemudian saya bacakan saja, misalnya dia menemukan bahwa Prabowo memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui nama-nama ini untuk kemudian melakukan penculikan gitu ya terhadap nama-nama aktivis-aktivis tahun 97, tahun 98. Mungkin kawan-kawannya Bang Habib pada waktu itu. Nah, kemudian soal Komnas HAM, apakah Komnas HAM itu sampai mana langkahnya? Sebetulnya Komnas HAM, ini saya ada beritanya tahun 2005, Komnas HAM itu sudah panggil resmi Prabowo, mangkir tapi. Kalau dia mau bersihkan namanya datang aja, tapi dia dan Safri Samsudin nggak mau datang ke Komnas HAM. Terus bagaimana kemudian mau bereskan ini? Kemudian setelah 2005 itu ada rekomendasi dari DPR untuk kemudian membentuk peradilan HAM ad hoc tahun 2009 sebelum pemilu. Merekomendasikan pemerintah untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Dilalahnya setelah itu Partai Gerindra masuk parlemen, kemudian konstelasi politik berubah, akhirnya sampai sekarang ya tentu saja tidak ada peradilan HAM ad hoc. Itulah kemudian kita bilang juga anomali. Jokowi bilang bahwa dia berkomitmen untuk selesaikan pelanggaran HAM masa lalu, tapi dia lantik Prabowo Subianto terduga pelanggar HAM, atau kalau menurut dokumen DKP memang benar dia melakukan memerintahkan penculikan, ya DKP yang ngomong, SBY yang ngomong, bukan kami yang ngomong, SBY dan kawan-kawan tentara yang lain gitu. Justru malah kemudian melantik menjadi menteri dan bahkan diberikan gelar kehormatan. Saya juga pengen sedikit juga tadi ke ke abang yang tadi sebelumnya dari KSP, ya sebelumnya juga dulu di masyarakat sipil itu saya tahu. Mas Wandi. Dia sebut pasal 33 ayat 3 huruf C kan ya, huruf A, pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Logiknya sederhana, kalau orang naik pangkat, dia ada pangkat sebelumnya dan dia masih berada dalam garis trajektori pangkat yang dia bisa ambil. Artinya dia masih dalam TNI. Kalau dia sudah jadi sipil, mau dikasih bintang jasa kek, mau dikasih bintang bintang kejora kek, itu nggak nambah pangkatnya harusnya, karena dia sudah di luar daripada institusi TNI. Nah, ini yang mesti kita bereskan. Nggak boleh nih pangkat-pangkat ini kemudian kayak naga bonar dia bagi-bagi tuh ke teman-temannya kan, pangkat boleh jadi kolonel, boleh jadi mayor jenderal. Nggak bisa begitu. Ada aturan main, dan di dalam institusi TNI saya kira ada yang dinamakan dengan vetting mechanism. Dalam semua negara demokrasi ada vetting mechanism. Kalau orang sudah selesai dari institusi TNI, ya sudah pangkatnya sekian aja, nggak bisa ditambah. Apalagi berbagai bukti ini saya bawa Kepres, kemudian ini saya bawa dokumen DKP, kemudian saya bawa ini ringkasan eksekutif penyelidikan orang-orang hilang 9798, dan kemudian ada beritanya, ada keterangan bahwa Prabowo dipanggil dan kemudian mangkir. Itu tahun 2005 tadi ya? 2005, ya. Dan kemudian ada rekomendasi untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, belum terjadi. Kok masih dikasih pangkat? Nah, itu yang kemudian anomali. Kita juga agak lain lah. Agak lain ya. Tanggapi ya. Oke, silakan Mas Habib. Ya, anomali kan menurut tukang fitnah seperti saudara Husein ini, ya, penyebar kebencian dan kebohongan seperti Husein ini. Tapi menurut rakyat nggak anomali, ya. Terbukti upaya pegang data loh padahal Mas Habib ini nggak berhasil, ya. Tidak berhasil. Kenapa? Rakyat memberikan apresiasi terhadap Prabowo. Itu Prabowo, dua hal yang berbeda, Pak. Soal pemilu lah. Ini kita ngomong soal pangkat. Anda mau ngomong atau saya ngomong, Pak Husein? Memang tukang fitnah tuh nggak punya adab, nggak punya akhlak. Silakan, Anda mau ngomong silakan. Ya, silakan Mas Habib dilanjutkan. Enggak, Pak Husein yang tidak punya akhlak itu mau bicara, silakan. Saya dengar saja. Silakan yang paling punya akhlak paling-paling abang emang.
Lanjut aja Bang. Iya, ya itu jadi gini, kalau anomali menurut orang yang tidak punya akhlak, ya, orang yang suka menyebar fitnah, menyebarkan kebencian, ya silakan boleh kok. Demokrasi kita juga tidak mendiskriminasi orang-orang seperti itu, boleh bicara. Ya, tapi saya sampaikan, rakyat juga bebas bersikap. Terbukti kan nggak laku, kaset rusak yang diputar oleh mereka nggak laku. Rakyat tahu kok. Ya, apa itu surat panggilan? Anda paham nggak surat panggilan gitu loh? Apakah itu membuktikan terjadinya kesalahan? Anak semester 1 Fakultas Hukum juga saya paham kok. Nggak ada artinya gitu loh. Bukan bukti sebuah kesalahan. Nggak bisa itu dijadikan dalih Anda bahwa Prabowo sudah bersalah ya melakukan penculikan. De facto ya, memang Komnas HAM nggak bisa melengkapi bukti. Makanya ya rekomendasi apapun dari DPR nggak bisa jalan. Semua rekomendasi DPR itu pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum. Pengadilan, proses pengadilan ya, selesainya penyidikan lalu ke persidangan itu kan harus dilengkapi dengan proses. Ya, harus dilengkapi dengan bukti. Kalau buktinya nggak cukup, ya nggak bisa. Mau ada 1000 rekomendasi dari DPR atau dari lembaga apapun nggak bisa, karena negara kita negara hukum, restat bukan makstat. Ya, saya pikir ini perdebatan lama Pak. Ya, diputar-putar nggak ada guna juga, nggak produktif kita ya kencang-kencangan urat bicara masalah ini. Kalau memang ada keberatan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, ada mekanismenya juga. Oke. Atau pengen hanya kampanye ya silakan saja. Tapi kami tidak dalam posisi juga ya mengeluarkan kebijakan tersebut. Itu kami kan Pak Prabowo kan penerima, bukan pemberi di situ. Jadi kalau tadi pertanyaan Anda juga mungkin ada lobby-lobby, kan sudah pasti nggak ada ya. Cuma kalau latar belakangnya ya sudah saya jelaskan. Oke, baik silakan. Dikit-dikit. Mas Hussein, tipis saja. Saya tanggapan buat abang mantan aktivis yang paling berakhlak ya. Berani nggak ngomong ke, bisa di zoom nih kamera, berani nggak ngomong ke SBY ya, kemudian ke Subagio Hadi Siswono, Fahrul Rozi, Yusuf Kartanegara, Agung Gumelar, Ari J. Kumaat bahwa dia melakukan fitnah. Saya dasarnya ini, saya nggak nambah-nambahin, nggak kurang-kurangin. Dasarnya hasil penyelidikan DKP. Silakan, berani nggak ngomong Bang Habibur Rahman di TV ini? Kalau kemudian Pak SBY saja misalnya kan jadi kawan sekarang nih, berani nggak ngomong sama SBY kalau SBY fitnah? Jangan orang masyarakat sipil dibilang ini fitnah sana fitnah sini, kalau ini ada datanya, ini ada putusan Kepres. Terakhir tadi, kenapa kemudian tidak ada tidak ada sidangnya? Orang dipanggil untuk nyari bukti-buktinya sama Komnas HAM aja mangkir, gimana ada buktinya? Oke. Kalau mau bersihkan namanya datang aja Komnas HAM, selesai urusan. Baik, ngomong-ngomong soal upaya membersihkan tadi, sebelum saya ke Mas Habib, saya ingin minta pendapat ke Prof Ikrar yang juga sudah jauh-jauh datang ke studio SCTV. Nggak fair dong. Masa dia ngomong 2 kali, saya sekali. Dia fair dong SCTV. Jangan terlalu framing lah SCTV, netral lah SCTV. Kami tidak memframing Mas Habib. Ini gitu. Prof Ikrar dari tadi sudah ada di sini kan. Saya nanti setelah dari Prof Ikrar, saya baru akan ke Mas Habib ya. Saya minta keadilan. Saya menanggapi biar nggak hilang konteks. Oke, waktunya 1,5 menit. Saya persilakan Mas Habib. Iya, saya baca berkas yang Pak Hussein pegang itu udah belasan tahun juga. Ya, saya baca mungkin sudah ratusan kali. Itu bukan dokumen peradilan apapun. Ya, DKP itu bukan dokumen peradilan apapun, bahkan bukan lembaga kuasi peradilan. Baca nggak di bawahnya? Itu kan rekomendasi, gitu loh. Tidak ada putusan apapun di situ, gitu loh. Memang betul putusannya itu nanti di B.J. Habibie yang menolak apa yang direkomendasikan oleh DKP. Karena B.J. Habibie menyatakan diberhentikan dengan hormat. Kita bisa beda pendapat, tapi dokumen yang kita baca sama kok. Jangan nggak perlu di zoom, itu dokumen yang ada di balik bantal tidur di kamar saya gitu. Ya ampun, ternyata begini ceritanya.